Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Selasa 23 Mei 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pagi ini Tuhan. Kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan terdapat pada 2 Raja-Raja 2:13-18. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 13-18. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Tema pagi ini adalah mencontoh sang guru. Mencontoh sang guru. Lirik Kidung Jemaat 375 dituliskan demikian. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Setidaknya lagu ini memberikan kesan bahwa apapun keadaannya, Yesus adalah pribadi yang harus diteladani. Jubah Elia merupakan simbol kehadiran kuasa Allah. Dengan jubah gurunya, Elisa mulai tugas kenabian sebagai orang yang dipenuhi kuasa Allah, ayat yang ke-13. Elia meninggalkan jubahnya sebagai warisan bagi Elisa. Walau mungkin jubah itu bernilai kecil, tapi jubah itu merupakan bukti turunnya roh ke atas Elisa. Elisa mencintai jubah ini sejak pertama kali dilempar kepadanya, dan dengan penuh sukacita ia mematuhi panggilan Elia untuk menjadi penerusnya, serta memiliki kuasa seperti Elia membelah sungai Yordan, ayat yang ke-14. Elisa merupakan figur yang tepat sebagai pengganti Elia karena ia adalah seorang yang setia dan gigih berjuang. Hal ini terlihat dari keinginannya untuk mengikuti Elia kemanapun Elia disuruh oleh Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan dan kegigihan untuk berjuang diperlukan karena Elisa akan menghadapi berbagai godaan dan ancaman. Tanpa karakter demikian, sulit bagi Elisa untuk menjalankan fungsinya. Elisa adalah saksi mata ketika Elia diangkat ke surga. Pada bagian ini kita dapat belajar bahwa Tuhan sudah memilih dan menetapkan seseorang untuk melayani Dia.
Karena itu, kita semakin diyakinkan bahwa jika Allah yang mengutus kita, maka Allah jugalah yang akan mengurus segala sesuatu tentang pelayanan kita. Karena itu, marilah kita belajar dari mereka yang lebih dahulu melayani dan telah memberi hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Yesus telah menjadikan dirinya sebagai guru dalam kehidupan kita dan menjadikan kita sebagai murid-muridnya. Teladanilah dia, sang guru sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pagi yang cerah ini Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, amin.